Halo, apa kabar kalian semua? Kali ini kita menepatin janji kita di video sebelumnya ya, dan juga buat kalian yang udah request buat komparasiin ponsel dengan harga 1,5 jutaan kurang lebihnya, yaitu ponsel dari Xiaomi Redmi 13C dan juga Itel P55 5G. Emang kedua ponsel ini terbilang sangat menarik banget sih, apalagi buat peluncurannya kemarin itu bisa dibilang saling sindir-sindiran. Bahkan gak cuman itu aja, selain tampilan desainnya yang bisa dibilang 80% cukup mirip, misalnya dari tampilan desain kamera atau setup kameranya ini. Nah, ada lagi nih yang bikin unik dari kedua ponsel ini, yaitu buat boxnya. Ini kalian bisa perhatiin ya, buat boxnya itu sama persis, bukan sama di bagian gambarnya, tapi kalian lihat ya, ini buat pola garis-garisnya atau pola warnanya ini dibikin sama atau sebaliknya. Kalau Xiaomi Redmi 13C ini kan merah putih, begitu juga buat bagian sampingnya ini putih semua. Kalau Itel P55 5G ini dibikin putih merah kayak gini, dan juga bagian sampingnya ini merah semua ya kan. Nah, jadi buat ponsel di harga 1,5 jutaan ini sangat menarik banget buat kita komparasiin dan kita lihat gimana buat berbagai spesifikasi atau hasil dari performa yang dimiliki oleh keduanya. Nah, langsung aja buat harga dari Xiaomi Redmi 13C ini, ponsel buat harganya dari peluncuran pertama buat varian RAM 6 per 128GB ini harganya ada di 1,5 juta rupiah. Sedangkan ponsel dari Itel P55 ini ponsel buat varian RAM 6 per 128GB harganya ada di 1.550.000-an kalau nggak salah. Kalau sekarang ini bisa kalian cek buat linknya nanti di bawah deskripsi ini, atau lebih tepatnya kalian bisa cek buat link pembelian dari kedua ponsel ini di bagian deskripsi pada video kali ini. Oke, yang pertama kita bahas dari segi desainnya. Nah, buat desainnya tadi udah kita bilang ya, kalau tampilannya itu terbilang cukup mirip banget. Misalnya di bagian setup kameranya ini bisa dibilang cukup hampir mirip. Buat setupnya sama, cuman bedanya di Itel P55 di bagian bawah kan ini LED flash, sedangkan buat Xiaomi Redmi 13C ini ada kamera. LED flashnya ada di bagian samping, sedangkan di bagian samping di Itel P55 ini dikasih keterangan 5G. Selanjutnya buat bodi bagian sampingnya, kedua ponsel ini sama memiliki satu buah tombol power dan sekaligus bisa kita pakai sebagai sensor stitch scanner. Kemudian ada tombol volume. Di bagian atasnya di Redmi 13C ada lubang jack audio. Kemudian di bagian sampingnya kedua ponsel ini sama-sama masih memiliki slot kartu SIM. Kemudian di bagian bawahnya ini keduanya sama-sama masih memiliki satu buah lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, dan di bagian Itel P55 ada lubang jack audio 3,5 mm. Sedangkan buat tampilan depan, kedua ponsel ini bisa dibilang sama persis. Ya, bukan sama persis sih sebenarnya, karena buat bagian bezelnya bisa dibilang ponsel dari Xiaomi Redmi 13C lebih kelihatan sedikit ramping dibanding Itel P55. Misalnya buat dagu, bukan dagu deh, tapi dibuat ini, buat frame bagian atasnya dan juga notch-nya lebih kelihatan sedikit rapi di ponsel Xiaomi Redmi 13C. Kemudian buat layarnya kedua ponsel ini sama-sama belum memiliki resolusi Full HD+. Kemudian buat kerapatannya di sini sedikit lebih tinggi di Itel P55 dengan kerapatan di 269 pixel. Di Xiaomi Redmi 13C cuma di 260 pixel. Kedua ponsel ini juga udah support dengan fitur refresh rate tinggi hingga 90Hz dan masih menerapkan buat sistem otomatis, atau lebih tepatnya buat refresh rate adaptif. Dan buat pemutarannya kedua ponsel ini memiliki resolusi yang cukup berbeda. Buat Itel P55 ponsel ini mentok di 1440p dengan 60 fps, sedangkan di ponsel Xiaomi Redmi 13C ini bisa mentok di 2160p 60 fps. Dan kedua ponsel ini sama-sama belum support buat konten HDR serta belum menggunakan dual speaker stereo. Selanjutnya kalau kita lagi multitasking, ini di ponsel Xiaomi Redmi 13C ini ponsel belum support buat berbagi layar. Buat fitur berbagi layar belum hadir di ponsel Xiaomi Redmi 13C. Nih ya, nggak ada buat sistem split screen atau berbagi layar. Sedangkan buat ponsel dari Itel P55 ini udah ada fitur split screen atau berbagi layar kayak gini. Sedangkan di ponsel dari Xiaomi Redmi 13C ini belum ada fitur tersebut. Nih, kita kasih lihat ya, belum ada kan? Jadi ini salah satu kelebihan dan juga kekurangan dari layar kedua ponsel di harga 1,5 jutaan ini. Dan waktu kita cek pakai multi touch test, ini bisa kita perhatiin sama-sama, kedua ponsel ini juga memiliki perbedaan. Buat Xiaomi Redmi 13C ini bisa mentok hingga 10 maksimal sentuhan. Buat Itel P55 ini cuma mentok di 5 maksimal sentuhan. Dan sekarang ini kita coba tes pakai game Real Piano.
sekarang ini mari kita coba buat ponsel dari Xiaomi Redmi 13C. Jadi buat main game sejenis real piano, kedua ponsel ini buat layarnya udah sama-sama responsif. Dan buat kualitas audionya di sini lebih kerasa nyaring di ponsel Xiaomi Redmi 13C ketimbang ponsel dari Itel P55. Selanjutnya mari kita lihat sama-sama buat fitur atau lebih tepatnya buat sensor-sensor yang dimiliki oleh kedua ponsel. Dan di sini langsung aja kita buka pakai sensor box. Buat Itel P55 ponsel ini yang absen adalah sensor cahayanya, sedangkan di ponsel Xiaomi Redmi 13C ini ya, Xiaomi Redmi 13C yang absen itu ada di bagian sensor giroskopnya. Jadi ini bisa kalian pilih lebih butuhin sensor cahaya atau sensor giroskop. Nah, kita cek terlebih dahulu buat giroskopnya ini pakai software atau pakai hardware. Ternyata buat giroskopnya ini masih pakai giroskop software. Lalu buat ponsel dari Xiaomi Redmi 13C, ponsel ini punya kelebihan yaitu memiliki fitur NFC. Sedangkan Itel P55 ponsel ini nggak punya fitur tersebut. Di bagian tentang ponsel bisa kalian perhatiin sama-sama, keduanya punya Android versi 13, kemudian berjalan dengan RAM sebesar 6GB dengan internal di 128GB. Jadi buat memori RAM dan juga internalnya itu sama. Cuman yang membedakan dari keduanya, buat Itel P55 ini pakai chipset dari MediaTek Dimensity 6080 5G, sedangkan Xiaomi Redmi 13C ponsel ini masih menggunakan chipset dari MediaTek Helio G85. Dan langsung aja mari kita cek sama-sama gimana buat performa CPU throttlingnya. Buat skor maksimal Gipsnya jauh lebih tinggi di Itel P55 dengan skor hingga 172 ribuan Gips, sedangkan Xiaomi Redmi 13C ada di 106 ribuan Gips. Dan CPU throttlingnya ada di 88% buat P55, sedangkan Redmi 13C ini nggak ngalamin penurunan sama sekali. Ini beneran mantep banget sih. Dan buat skor AnTuTu-nya dari kedua ponsel, Xiaomi Redmi 13C ada setengah di bawah dari Itel P55. Buat pengalaman main game Mobile Legends di kedua ponsel ini dengan settingan tinggi dengan grafis ultra, baik Itel P55 5G ataupun Xiaomi Redmi 13C, keduanya sama-sama bisa berjalan dengan mulus dan juga lancar. Dan buat FPS real time-nya bisa kalian perhatiin sama-sama. Cuman buat anti gores bawaan di sini menurut saya lebih kerasa nyaman di ponsel Xiaomi Redmi 13C, karena buat TG bawaan dari Itel P55 5G ini menurut saya masih kerasa cukup keset. Sedangkan buat nemenin kita dalam waktu keseharian penuh, kedua ponsel ini sama-sama dibekali dengan baterai berkapasitas besar, dan buat pengisiannya memang sedikit lebih cepat di ponsel Itel P55 dibanding Xiaomi Redmi 13C. Sekarang ini kita bahasnya di bagian setup kameranya. Kedua ponsel ini sama-sama punya resolusi kamera utama sebesar 50MP, kemudian punya dua kamera dukungan buat Xiaomi Redmi 13C dan satu kamera dukungan buat ponsel dari Itel P55. Sedangkan buat kamera selfie-nya, kedua ponsel ini sama-sama hadir dengan resolusi sebesar 8MP. Dan fitur unggulan dari ponsel Itel P55, ponsel ini udah punya sistem video ganda, sedangkan di ponsel Xiaomi Redmi 13C belum punya fitur video ganda tersebut. Nah, langsung aja mari kita lihat sama-sama buat hasil foto dan juga perekaman video yang kita ambil pakai kedua ponsel ini. Ini perekaman 1080 30 fps buat kamera belakangnya, gambarnya kayak gini. Ya. Gimana menurut kalian nih buat hasil dari gambar atau warna dan juga audio serta buat stabilisasinya? Emang sih keduanya nggak ada stabilisasi, tapi kalau kita pakai buat jalan kayak gini gimana hasilnya menurut kalian? Menurut ya pendapatnya di kolom komentar. Ini sepi banget nih. Kayak gini hasilnya. Silahkan kalian suka yang mana, tulis aja di kolom komentar. Coba tes buat perekaman video kamera depan ya dari kedua ponsel. Resolusinya di 1080 30 fps. Menurut kalian gimana hasil dari kedua ponsel ini buat warna, audio dan juga ini stabilannya, meskipun keduanya sama-sama nggak ada buat sistem stabilisasi. Hasilnya kayak gini. Langitnya sama-sama nggak kelihatan ya, kayak putih semua. Nah, jadi buat kelebihan dan juga kekurangan dari kedua ponsel, kalian tuh lebih butuhin yang mana? Buat fitur-fitur dan juga spesifikasi yang ditawarkan, tentu kedua ponsel ini sangat menarik banget. Jadi sebelum kalian beli, pastiin kalian tuh nyesuaiin terlebih dahulu kebutuhannya tuh ada di bagian mana. Dan sebelum kita akhiri, kedua ponsel ini kita beli sendiri pakai uang mandiri ya, bukan berpihak di salah satu brand. Jadi ini pure dari pendapat saya atau versi channel ini.
Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.